Pemirsa, warga berhasil mengagalkan aksi pencurian tembakau di Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang geram sempat merusak mobil yang ditinggalkan pelaku. Kini polisi masih mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut. Sejumlah warga menyandra satu unit mobil milik pelaku pencurian tembakau di tempat pengepul tembakau di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu pagi. Kejadian ini berawal saat warga mencurigai mobil yang tidak dikenal parkir di tempat pengepul tembakau. Warga yang curiga mencoba menegur, namun pengemudi mobil tersebut tancap gas. Aksi kabur terhenti setelah warga melempar kaca mobil dengan batu. Namun pengemudi mobil yang juga pencuri tembakau berhasil melarikan diri. Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berupa 1 bal tembakau rajang kasar mobil pelaku diamankan di Mapolsek Paiton untuk proses penyelidikan. Kita lakukan olah TKP di sana, betul bahwa kita mendapati kendaraan tersebut yang diduga menjadi satu alat untuk mengangkut tembakau yang diambil atau dicuri oleh pelaku. Dan pelaku saat ini melarikan diri dan untuk pencarian kita masih dalam tahap penyelidikan. Langsung saya tambahin pakai batu itu ya mobilnya. Nggak ada orang berarti Pak ya? Nggak ada, berdua cuma. Kok bisa curiga sampean kalau itu maling Pak? Ya ada kenal Pak. Itu memang mulai dari timur, berhenti, sebentar, jalan lagi, berhenti, sebentar, jalan lagi, langsung ke barat, langsung ngetek ke sini mobilnya ke lokasi ini. Langsung saya didang depan, jalan mobilnya itu. Pencurian tembakau terjadi diduga karena harga tembakau sedang tinggi, mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api yang membesar sempat membakar bagian atap. Api membakar atap restoran area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api terlihat membakar bagian atap restoran yang sedang tutup. Api juga sempat membesar dan membakar bagian atap. Sejumlah penumpang yang melihat kejadian itu sempat panik. Segera petugas Airport Rescue and Fire Fighting langsung berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap restoran. Nampak akibat kejadian ini asap pekat menyelimuti counter check-in. Penumpang juga dibagikan masker karena asap. Saya terima informasi sekitar pukul 4.12. Kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah tertangani dengan baik, yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan, dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam ruangan. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Diduga kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Bangunan pura dalam Sukaluwi di Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar, Bali ludes terbakar pada Minggu sore. Kebakaran bangunan pura ini diduga diakibatkan percikan api saat dilaksanakan upacara ngaben di kuburan adat tidak jauh dari pura. Bangunan pura dalam Sukaluwi di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar pada Minggu sore. Api dengan cepat membakar atap bangunan pura yang terbuat dari ijuk hingga merembet ke bangunan pura lainnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan petugas dari Kabupaten Gianyar, Denpasar, serta warga bahu-membahu memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 2 jam setelah kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Apa? Karena ada orang ngaben itu. Ini sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali, 2018. Kerugiannya kira-kira berapa? Sampai miliaran? Sampai bangun gitu. Sampai 2 M lah.
Sementara pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan obat batik jenis Gondorukem, Jalan Budi Bakti, Kelurahan Nonyotakan, Sari Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu sore. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun tiba-tiba ada percikan api dan membakar seluruh gudang yang berisi bahan kimia mudah terbakar. Kebakaran gudang tempat penyimpanan obat batik jenis Gondorukem di Jalan Budi Bakti, Kelurahan Nonyotakan Sari, Pekalongan Timur, membuat panik warga. Api berkobar membakar seluruh isi bangunan yang berisi ratusan drum bahan kimia mudah terbakar. Warga yang mengetahui kejadian berusaha ikut memadamkan api. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang semakin membesar. Gudang yang terbakar ini belum diketahui siapa pemiliknya karena sudah sekitar 5 tahun kosong tak ada aktivitas. Isi gudang berupa ratusan drum bahan kimia yang mudah terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena api tiba-tiba berkobar dari tengah bangunan. Suara ada petak-petak itu. Kebakar. Tiba-tiba ada api. Ada api ya. Terus Warga gimana? Warganya panik apa? Langsung telepon semua itu damkar itu. Berarti api dari dalam? Dari dalam, enggak dari listrik enggak. dari dalam ya? Iya. Kami di Batu Rekan TNI dan masyarakat serta tentunya damkar langsung berlokasi untuk memastikan kebakaran ini bisa padam. Setidak-tidaknya meminimalisir tidak meluas ke bangunan yang lain karena di sebelah selatan ada gudang mobil, sebelah utara juga ada rumah warga. Alhamdulillah sebelah sini jalan sehingga alhamdulillah potensi untuk merembet ke lain tempat itu sangat minim. Dan sebelah barat juga sudah kami cek itu lahan kosong. Beruntung kobaran api hanya melalap gudang yang berada di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kebakaran kerap terjadi di Jakarta bahkan hingga menelan korban jiwa. BPBD DKI Jakarta mencatat selama Januari hingga Agustus terjadi 490 kejadian kebakaran. Hampir 80% kejadian kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Untuk itulah pentingnya pencegahan kebakaran terutama di musim kemarau. Musim kemarau seakan menjadi musim kebakaran di kota Jakarta. Baru-baru ini, kebakaran yang melahap lebih dari 100 rumah di Gang Remaja Manggarai, Jakarta Selatan. Kebakaran mengakibatkan kurang lebih sekitar 1.000 kepala keluarga terdampak kebakaran dan sekitar 4.000 lebih warga terpaksa mengungsi keluar dari rumahnya. Diduga, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. BPBD Jakarta mencatat, sepanjang tahun 2024 hingga bulan Agustus, terjadi 490 kejadian kebakaran dengan 60 titik rawan kebakaran di Jakarta. Sebagian besar, titik rawan kebakaran itu adalah kawasan padat penduduk. Lingkungan yang padat, semrawutnya kabel, dan warga yang kerap teledor menggunakan barang elektronik menjadikan kawasan padat penduduk sangat rawan kebakaran. Salah satunya, penggunaan steker atau colokan listrik yang bertumpuk dan tidak standar dengan pengisian daya perangkat elektronik seperti handphone dan laptop yang baterainya sudah bocor atau rusak. Ketakutan terkait bencana kebakaran? Takut, Mbak, takut banget. Ya, kita kan namanya warga ya. Kan kalau kayak kebakaran gitu kan kita juga nggak bisa prediksi ya kapan-kapan bakal terjadian gitu ya. Ya paling juga solusi utamanya kayak cari anduk aja yang tebal. Untuk itu, penting juga bagi masyarakat untuk dapat mengetahui cara penanggulangan kebakaran secara dini. Misalnya, menggunakan handuk atau karung basah untuk memadamkan api. Warga juga harus tahu bagaimana mereka menyelamatkan diri jika kebakaran tidak lagi bisa ditangani agar tidak jatuh korban. Seharusnya memang pertama harusnya menanggulangi kebakaran itu secara dini, secara awal, bukan untuk menyelamatkan. Memang kalau memang tidak bisa terkendali, itu baru bisa potensi untuk menyelamatkan. Terutama untuk bangunan pemukiman padat ya, yang dimana mereka hanya memiliki akses jalan keluar satu pintu. Sebaiknya rumah-rumah itu memiliki jalan akses keluar dalam rumah itu 2 pintu.
Kebakaran sebagai suatu musibah mungkin memang tidak bisa dihindari. Namun, kemampuan dan kesiapan petugas pemadam dan pengetahuan warga akan bahaya api bisa meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Di Jakarta, Hadisti Arifah, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menyiapkan 70 gagasan utama untuk memajukan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih sebagai gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan saat menghadiri deklarasi kolaborasi komunitas dan relawan seluruh Jakarta untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono pada Minggu siang. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menghadiri deklarasi kolaborasi komunitas relawan seluruh Jakarta di Kemang Minggu sore. Acara bertemakan Jalak Nasional ini untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan 70 gagasan untuk kemajuan Jakarta. Sudah membentuk tim visi misi dan memetakan kurang lebih memang ada 70-an permasalahan ya. Sehingga setiap permasalahan hasil aspirasi dari masyarakat kita tampung, kita kontemplasi dan kita carikan solusinya. Klasterisasinya banyak, ada yang sifatnya infrastruktur, ada sifatnya responsifnya terhadap keluhan warga, ada yang sifatnya kebahagiaan, macam-macam. Pemirsa, pasangan Bacagub dan juga Bacawagub Dharma Pongrekun dan Kunwardana hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tarakan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024. Sama halnya seperti kandidat lain, pemeriksaan kesehatan Dharma Kun juga akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam, meliputi sejumlah rangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik dan mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Istirahat bagaimana, Pak? Lihat, fresh nggak? Kira-kira fresh nggak? Selain puasa apa? Ya? Mungkin olahraga? Oh, nggak usah. Kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini melaksanakan pemeriksaan USG abdomen, ronsen toraks, pemeriksaan sampel darah dan urin untuk pemeriksaan penunjang dan status penyalahgunaan narkotika. Rencananya hari ini pemeriksaan kesehatan 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan langsung diserahkan ke KPUD Jakarta. Dari Jakarta, salam rahmat, Ilham Sarkasi, iNews melaporkan. KPU DKI Jakarta akan menerima hasil pemeriksaan para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Senin hari ini. Hasil tes kesehatan akan diteliti KPUD sebagai penentu para calon maju ke Pilgub Jakarta 2024. Usai pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, RSUD Tarakan serahkan hasil pemeriksaan tes kesehatan ketiga paslon ke KPUD Jakarta pada hari ini. Kemudian KPU DKI Jakarta akan menyerahkan tanda terima dan berita acara kepada para paslon. Hasil tes kesehatan yang diserahkan diantaranya milik pasangan Pramono Anung Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil Suswono, serta pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dharma Kun menjadi paslon yang menjalani pemeriksaan kesehatan di hari terakhir setelah paslon Pramono Anung dan Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Hasil tes kesehatan akan diteliti KPUD sebagai penentu para calon maju ke Pilgub Jakarta 2024.
Jadi nanti kami akan menerima, tentu saja nanti akan kami pelajari hasilnya, dan ini bagian dari penilaian keseluruhan ya tentang persyaratan calon. Ya, persyaratan calon di mana di PKPU itu dan di peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa calon itu salah satunya harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno secara tidak sengaja bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Car Free Day pada Minggu pagi. Mereka saling bersapa, bersalaman dan berfoto bersama. Sebelumnya sempat beredar kabar PDI Perjuangan inginkan Anies dapat membantu Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Pertemuan tanpa rencana dari ketiga tokoh di Jakarta ini terjadi di Car Free Day kawasan Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ketiganya, tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies Baswedan. Rano Karno yang akrab disapa dengan Bang Dul ini memuji Anies dalam kepemimpinannya di Jakarta. Rano Karno hanya menjelaskan Anies Baswedan merupakan mantan gubernur DKI Jakarta dan dibutuhkan keberlanjutan prioritas pembangunan dari gubernur ke gubernur lainnya. Pujian Rano Karno juga diamini Mas Pram sebagai calon gubernur Jakarta. Tapi tentu visi misi ini baru berlaku di 2025-2026 karena sekarang ini APBD DKI sudah diketuk dan itu disetujui oleh DPRD. Artinya prioritas pembangunan fase ini adalah itu. Nah, untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru, yang besar bagaimana ini sekarang? Menghadapi iklim, climate change, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa? Misal seperti itu. Pembangunan Provinsi Jakarta yang berkesinambungan disesuaikan dengan visi misi baru dan akan berlaku di tahun 2025 hingga 2030. Gubernur Jakarta selanjutnya akan melanjutkan pembangunan sesuai dengan APBD Jakarta yang sudah diketuk DPRD era PJ Heru Budi. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Laksana Tiara melaporkan. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur gelombang kedua telah berakhir. Dua bakal pasangan calon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, minggu sore telah selesai dilakukan. Di hari kedua pemeriksaan kesehatan ini, pasangan calon Risma dan Gus Hans melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan atau psikologi. Sementara bakal pasangan calon Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim melakukan pemeriksaan kesehatan fisik. Pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memakan waktu hingga 6 jam. Psikotes sama tes kejiwaan ya. Jadi optimis hasilnya akan bagus ya nantinya ya? Insya Allah. Tadi soalnya ngomongnya bagus aja ya. Justru tes ini membuat kita segar karena tadi punya kesempatan treadmill ya kan, kemudian ada juga tes psikotes itu kemudian malah membuka semua kebengkuan kita karena ada kerja-kerja rutin yang lain. Intinya oke semuanya. Sebelumnya bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lainnya, Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, telah lebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diumumkan langsung oleh KPU Jawa Timur beberapa hari ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni Dimyati Natakusuma, mulai mengikuti proses tes kesehatan yang merupakan persyaratan wajib dalam berkontestasi di Pilgub Banten 2024. Pasangan yang diusung 9 partai politik ini akan melawan pasangan Ayrin Rahmidiani Ade Sumardi.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andrasoni Demyati Natakusumah, mulai menjalani tes kesehatan di RSUD Banten, Kota Serang. Pasangan ini menyatakan siap mengikuti rangkaian proses tes kesehatan dan akan mengikuti segala tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Andrasoni pun optimis dapat melalui tes kesehatan dengan baik, mengingat sebelumnya pernah melakukan pencalonan di legislatif dan lainnya. Lakukan pagi sebenarnya nggak ada ya, sarapan aja ya benar, sarapan aja, tapi nggak bisa sarapan. Nah, harus puasa 10 jam, hanya boleh minum air putih, sama kopi ya berarti nggak boleh. Bapak sama Pak Din didampingi siapa Pak masing-masing Pak? Didampingi siapa? Kami saling mendampingi. Ya, tes kesehatan kan kami yang dites. Pas berangkat ke sininya mungkin? Ya, kami berdua. Kami bareng berdua. Saya mendampingi beliau. Saya saling mendampingi. Dari pihak keluarga ada yang ngerti nggak Pak? Oh, di rumah kan semuanya kan bantuin segala macam. Calon sebelumnya sempat shock ketika mengikuti tes psikologi karena dari 100 lebih pertanyaan dipersiapkan berapa? Kami ini kan sebelumnya pernah nyalon, yang lain-lain nyalek dan sebagainya, itu tes yang biasa. Ya, 500 soal, bulat-bulat, harus dilengkapi dan sebagainya. Itu udah biasa kita pertanyaan positif, pertanyaan negatif. KPU Banten segera menindaklanjuti proses tahapan pasangan ini setelah hasil pemeriksaan kesehatan keluar. Kemarin kami melakukan koordinasi dengan pihak RSUD. Rencana hasil ini sudah bisa diberikan kepada kami pada tanggal 3 September tahun 2020. Pasangan Andrasoni Demyati Natakusumah yang diusung 9 partai, yakni Gerindra, Nasdem, Demokrat, Garuda, PAN, PKB, P3, PSI, dan PKS, menyatakan siap memimpin Banten ke depan. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam Presiden kelima untuk Prabowo Subianto ini menunjukkan hubungan di antara keduanya sangat dekat. Di sela-sela penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu malam, Menteri Reformasi dan Birokrasi Azwar Anas mengaku dititipi salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Azwar, Megawati juga menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo karena tengah sibuk mengurus administrasi partai jelang pilkada. Seperti diketahui, hubungan Prabowo dan Megawati sangat dekat, meski sempat berbeda kubu saat Pilpres 2024 lalu. Ya, jadi ketika kemarin ada undangan, kami lapor kepada beliau sebagai menteri, kami diundang oleh Pak Prabowo dan kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan. Ya pemirsa, Timnas Indonesia yang disiapkan untuk kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia melakukan latihan terakhir menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Pelatih Timnas Shin Tae-yong berjanji anak asuhnya akan tampil maksimal dengan memanfaatkan permainan lawan yang kerap memancing emosi. Dihadiri 11 dari 12 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan Sabtu sore kemarin jelang keberangkatan ke Jeddah, Arab Saudi, lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan kali ini merupakan bagian dari persiapan Rizky Ridho dan koleganya guna menghadapi tuan rumah Arab Saudi 6 September mendatang di Stadion King Abdullah dalam lanjutan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengenai khasnya saat bertemu dengan tuan rumah, pelatih Shin Tae-yong berjanji akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik dengan memanfaatkan permainan lawan yang cenderung memancing emosi anak asuhnya. 잘 준비해야 되지. 3차 예선 올라온 것도 우리가 처음이니까
선수들도 그런 생각을 갖고 훨씬 더 우리보다 좋은 팀들 선수하고 경기를 해야 되니까 우리가 모든 것에 있어서 더 집중하고 더 준비하고 더 잘해야 된다. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita masuk ke round 3. Jadi artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri akan melakukan yang terbaik. Rencananya, 12 pemain timnas yang berkompetisi di tanah air ini akan bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September. Sementara 14 pemain yang bermain di luar negeri akan terbang dan menyusul langsung ke Arab Saudi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Klinik Kecantikan Permata Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asuransi di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia ini, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada seluruh pasien Klinik Kecantikan Permata Karawang. Klinik Kecantikan Permata Karawang menjadi salah satu tempat favorit bagi kalangan perempuan untuk menjalani perawatan kecantikan. Kini, para pelanggan di klinik kecantikan tersebut akan semakin aman dan terlindungi dengan adanya asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Keberadaan asuransi ini merupakan hasil kolaborasi MNC Life dan Klinik Kecantikan Permata dalam memberikan perlindungan bagi para pelanggannya. Keren banget pelayanan ekstra yang diberikan oleh Permata Beauty Klinik Karawang dalam melindungi pasien dan customer-nya perjalanan dari rumah ke klinik. Kita mengundang untuk Mojang Karawang mengunjungi beauty klinik Permata, dapatkan kulit indah dan perjalanan yang terlindungi dari MNC Life. Saya senang sekali karena Permata Beauty Clinic telah resmi bekerja sama dengan MNC Life untuk asuransi perjalanan kepada para pasien dan customer klinik Permata Beauty Clinic. Fasilitas ini kami berikan secara gratis untuk seluruh pasien dan customer Permata Beauty Clinic tanpa terkecuali. Kerjasama ini diharapkan membuka peluang baru bagi MNC Life untuk menjangkau lebih banyak individu serta meningkatkan kualitas hidup melalui perlindungan asuransi yang tepat dan terpercaya. MNC Life juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengguna layanan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masyarakat penggemar K-pop antusias menikmati pertunjukan musik bertajuk Noraebang with Electric Zone di kawasan Kota Tua, Jakarta pada Minggu malam. Acara yang digelar PLN untuk memperluas segmen PLN Mobile ke generasi muda. PT PLN Persero terus berupaya memperluas segmentasi pasar untuk penggunaan aplikasi digital PLN Mobile, khususnya ke generasi muda Gen Z. Salah satunya dengan menggelar kegiatan musik bagi para penggemar K-pop bertajuk Noraebang with Electric Zone. Acara yang digelar di kawasan Kota Tua Jakarta ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan anak muda antusias mengikuti jalannya acara. Nah, kalau lifestyle, salah satu lifestyle yang kita lihat trennya saat ini adalah bagaimana banyak K-popers dan kita melihat bagaimana untuk menggait para komunitas ini untuk hadir dan mengetahui PLN Mobile melalui kegiatan Noraebang ini. Acaranya seru ya, meriah, terus di depan juga kayak ada aktivitas gitu seperti photobox. Mungkin harapan aku untuk PLN diadain lagi sih event-event seperti ini untuk tahun depan. Kedepan, PLN Mobile akan masuk ke community base lain dengan menghadirkan banyak event sehingga akan semakin luas masyarakat memahami aplikasi digital PLN Mobile. Tidak hanya sebatas kelistrikan di rumah seperti beli token dan lain sebagainya, tetapi kini inovasi aplikasi PLN Mobile telah berkembang untuk kebutuhan gaya hidup. Dari Jakarta, Indra Setiabudi melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, mungkin ada pengen datang ke Aceh nggak sih? Kira-kira ada rencana gitu? Betul, mungkin nanti aku harus list dulu ya, karena kan belum cuti nih. Aku harus nunggu cuti dulu. Cuti dulu, iya. Ya, Kevin dan juga pemirsa, nih saya memberikan informasi dari Aceh nih. Tak ada salahnya menyeberang ke Pulau Sabang. Di pulau paling barat Indonesia ini Anda dapat memanjakan diri dengan menikmati snorkeling untuk melihat biota laut di Pulau Rubiah. Iya, nah sekali Lina, di mana selain panorama yang indah pemirsa, beragam jenis ikan seakan menyambut kedatangan Anda.
Memasuki tahun 2024, sejumlah objek wisata di Nusantara kini menjadi incaran warga untuk sekedar melepas penat atau menghabiskan waktu kebersamaan bersama keluarga. Nah, bagi Anda yang tengah berkunjung ke kota Sabang, tak ada salahnya untuk menikmati sensasi snorkeling di Pulau Rubiah, Desa Iboy, Kecamatan Sukamakmur, Sabang. Hamparan laut nan luas dengan terumbu karang yang indah serta lalu lalang aneka jenis ikan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, jika Anda ke pulau paling barat Nusantara ini, rasanya belum lengkap jika tidak mencoba sensasi snorkeling. Alhamdulillah kondisinya masih bersih, bisa terlihat jelas, ada ikan, ada terumbu karang, masih bebas sampah. Semoga tetap terjaga dan semakin banyak koleksi hayati di sini, Bang. Lokasi snorkeling Pulau Rubiah mudah dijangkau wisatawan. Pengunjung cukup menyewa perahu sebesar Rp250.000 untuk 12 orang penumpang dengan menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari pusat kota Sabang. Dari Sabang Aceh, Syukri Syarifuddin, Ayus melaporkan. Ya, sementara Lina dan pemirsa, dan informasi bebek Mandarin memiliki keindahan bulu hingga tampil cantik dan juga lucu sehingga sangat cocok dijadikan untuk bebek hias nih. Ya Kevin dan juga pemirsa, ini ada seorang pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan yang berhasil membudidayakan bebek Mandarin dan menjadikan hobinya ladang bisnis yang menggiurkan. Bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi koleksi para pecinta hewan hias. Selain bentuknya yang mungil dan lucu, kecantikan corak bulunya begitu mempesona. Unggas air dari daratan Cina ini sebenarnya mulai langka karena sulitnya sistem reproduksi. M. Ardiansyah, warga Pakjo Ujung, Kota Palembang, yang membudidayakan bebek Mandarin ini mengaku, bebek ini bertelur hanya sekali dalam setahun saat musim dingin tiba di bulan Juni hingga Desember. Jumlah telurnya pun terbatas tidak lebih dari 12 butir, dengan masa pengereman mencapai 30 hari. Itu pun tidak semua telur bisa menetas. Budidaya bebek Mandarin sebenarnya tidak rumit. Bebek cukup ditempatkan di kandang yang menyatu dengan kolam dan disiapkan pakan dari biji-bijian dan sumber protein lainnya. Perawatan khususnya nggak ada yang terlalu ya. Seperti pelihara ayam pada umumnya aja seperti itu. Untuk pakannya? Pakan jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Sama ada jangkrik, kalau ada ulat Jerman juga seperti itu. Bebek Mandarin memiliki nilai jual yang fantastis. Sepasang anakan bebek Mandarin dijual di kisaran Rp6 juta. Sedangkan untuk indukan, harganya bisa mencapai Rp15 juta per pasang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta olahan kambing, jangan lewatkan hidangan yang satu ini, yakni sup kaki kambing perawan dengan rempah susu yang begitu menggugah selera. Ya, sup yang satu ini pemirsa berbeda dari biasanya lantaran dipadukan dengan rempah dan juga susu murni. Inilah warung Simpang 3 di kawasan Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Warung ini menyediakan menu tak biasa, namun banyak diburu pelanggannya. Ya, menu favorit itu bernama sup kaki kambing perawan rempah susu. Menu ini sangat dikenal masyarakat, terutama mereka yang menempuh perjalanan dari lokasi wisata Pantai Papuma atau Watu Ulo, Jember. Pemilik warung sengaja menciptakan menu sup kaki kambing perawan rempah susu karena penikmatnya kebanyakan remaja dan orang dewasa. Sup kaki kambing diolah dengan bahan pilihan, yakni kaki kambing betina muda atau perawan. Dengan tambahan bumbu rempah dan susu murni, sup diolah sedemikian rupa hingga empuk dan gurih yang melekat serta menggugah selera. Hangat di badan, terus cocok lah, apalagi porsinya jumbo, cocok untuk makan bersama keluarga, terus bisa bersama teman, untuk weekend juga enak. Rasanya tuh juga gurih. Gurih ya. Pernah nggak sebelumnya menikmati menu ini?
sih, tapi nggak seenak ini. Yang paling dominan apa ini? Rasa apanya? Kuahnya itu beda gitu dari yang lain, kayak ada creamy-nya gitu. Olahan sup kaki kambing perawan rempah susu ini disajikan dengan porsi jumbo yang bisa dinikmati 4 hingga 5 orang. Kelezatan yang khas membuat sup ini banyak disukai pembeli, bahkan tak jarang mereka membawa pulang untuk keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Peduli mendonasikan komputer di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka Bogor, Jawa Barat. Dengan bantuan ini diharapkan anak-anak akan dapat memanfaatkan komputer di era digital untuk berbagai kegiatan yang positif. Puluhan anak-anak Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka di Taman Sari, Bogor bergembira dengan kedatangan tim MNC Peduli dan MNC Sekuritas. Anak-anak ini diajarkan menggunakan komputer untuk bisa berkreasi dan memanfaatkan komputer untuk kegiatan positif. Mendukung peningkatan literasi digital serta dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, MNC Sekuritas bersama MNC Peduli mendonasikan 6 unit komputer yang diharapkan anak-anak nantinya bisa memanfaatkan sebagai sarana belajar dan mengoperasikan komputer di era digital. Donasi ini bisa menambah semangat belajar adik-adik kita di Taman Baca Lentera Pustaka, khususnya di era digital ini ya. Penting untuk mereka bisa bisa menguasai komputer. Dan pastinya kami sangat bersyukur dan senang sekali. Kami sangat mengapresiasi kepedulian MNC Peduli dan MNC Sekuritas terkait sudah memilih TB Lentera Pustaka sebagai penerima bantuan teknologi yaitu komputer. Harapan saya semoga anak-anak di sini bisa belajar untuk mengoperasikan komputer dengan sebaik-baiknya. Selain di Bogor, MNC Peduli dan MNC Sekuritas telah membagikan di beberapa tempat di Indonesia. Kegiatan ini akan terus dilakukan MNC Peduli lewat program Generasi Cerdas Anak Bangsa demi Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk dengan kode emiten KPIG resmi meluncurkan MNC Land Club di iNews Tower, Jakarta. MNC Land Club menjadi wadah bagi para pebisnis properti untuk menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Menjaring individu-individu terbaik dalam membantu penjualan properti, PT MNC Land Tbk telah resmi meluncurkan MNC Land Club di iNews Tower, Jakarta. MNC Land Club menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Seluruh kalangan dapat berkesempatan menjadi member MNC Land Club dan berhak mendapatkan segala macam benefit berupa komisi, bonus tambahan, serta fasilitas yang menunjang penjualan properti MNC Land. Keuntungan tentu saja mereka akan mendapatkan benefit yaitu berupa komisi, plus mereka akan mendapatkan bonus-bonus seperti perjalanan ke luar negeri maupun fasilitas. Kita akan sediakan ruang kantor dan juga kartu nama sehingga mereka bisa berkembang dan menjadi sales yang unggul. Sementara itu peserta yang telah menjadi member mengaku menjadi semakin semangat dan tertantang dengan adanya komisi dan keuntungan yang dapat diraih bila berhasil menjual properti MNC Land. Dengan skema komisi dan juga benefit yang didapatkan kami sebagai partner dari MNC Land Club lumayan besar banget sebenarnya. Jadi ya ini juga jadi penyemangat buat kami untuk bisa jualan produk MNC Land. Pastinya sangat tertantang ya, apalagi mendengar komisi yang sangat fantastis dengan properti yang sangat bagus sekali, terutama dengan Trump Villa yang ada di Lido. Itu bagus dan keren banget. Sejumlah proyek utama MNC Land yang diharapkan dapat meningkatkan penjualannya dengan adanya MNC Land Club ini, yakni apartemen One East Surabaya, Next City Apartemen di Yogyakarta, persewaan leasing perkantoran di Jakarta, hingga Trump Residence Lido di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan.